binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang pertama, alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah yang telah menakdirkan kita semua untuk bisa bersilaturahim dalam acara Muscaf Pemuda Persis Batu Nunggal yang telah menghasilkan keputusan insya Allah terbaik, ya, Ustaz Adi Fadli, dan alhamdulillah terpilih untuk melanjutkan estafet dakwah. Insya Allah Kang Adi, ya, walaupun kaki hanya ada dua, tangan aja dua, tetapi di sini banyak kaki dan banyak tangan untuk ikut membantu berjalannya program dakwah. Nyebat nanaon ditanya ade-ade piraku. Asa ningali Demokrat aya kieu teh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tong tegang teuingnya, Mang Adi, nyantai saja. Walaupun tentu berat kalau dipikul oleh sendiri, ya. Tetapi apapun apabila kita melaksanakannya secara bergotong royong, bekerja sama, saling berbagi beban, insya Allah akan terasa ringan. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang kedua antara Muslim Madinah dengan kafir Mekah yang bertempat di Uhud, jaraknya 7 km ke arah utara dari Masjid Nabawi. Perang kedua ini seperti halnya perang pertama dari sisi jumlah tidak seimbang. Kalau pada perang pertama, yaitu perang Badar, jumlah kaum muslimin yang pada asalnya 600 orang, tapi kemudian berkurang separuhnya karena diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Nabi tetap melanjutkan pertempuran dengan jumlah pasukan hanya 313 orang saja. Bahkan pasukan kavalerinya, kudanya juga cuma satu, mesti menghadapi 1000 orang, tapi qadarullah pasukan muslim pada saat itu mendapatkan kemenangan. Demikian pula pada perang kedua yang bertempat di Uhud tahun ketiga ini, jumlah juga tidak seimbang, kejadiannya hampir sama. Nabi berangkat membawa 1000 orang untuk menghadapi 3000 pasukan kafir, tetapi bukan separuhnya, 300 orang kembali pulang ke Madinah, sama diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi. Beliau menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dikomandani oleh Abdullah bin Jubair. Tapi bukan Abdullah bin Jubair keponakan Nabi, bukan anak Asma, bukan anak Jubair bin Al-Awwam, bukan. Kepada 50 orang pasukan pemanah itu, yang sebagaimana kita maklumi bahasa Arabnya, kalau satu romin, kalau bentuk pluralnya rumat. 50 orang pasukan pemanah oleh Nabi ditempatkan di sebuah jabal, walaupun kecil, ya, di sana itu walaupun kecil gunungnya disebut nate. Di urang mah mun alit pasir gitu, ya. Nah, kalau besar gunung, di situ mah bade alit bade ageng jabal. Jadi di lereng Uhud itu ada sebuah jabal namanya Jabal Ainain, gunung dua mata mun di urang mah. Karena Nabi menempatkan 50 pasukan pemanah yang kalau dalam bentuk jamak menjadi rumat, maka gunung itu yang asalnya memiliki nama Jabal Ainain kemudian lebih populer dengan sebutan Jabal Rumat, gunung para pemanah. Mun di urang mah naon sniper gitu, ya, penembak citu gitu. Dan memang kaum muslimin memiliki para pemanah yang begitu hebat. Kalau Arjuna tokoh fiktif gitu, ya,
Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu tokoh real, tokoh nyata. Cuma karena kekurangan pengetahuan tentang sejarah, kita seringkali mengidolakan tokoh yang fiktif, bahkan secara syariat Islam juga tidak islami. Karena ini kalau para pemuda ngobrol dengan dalang ya, Arjuna itu istrinya 17. Jadi kalau di Madura Salosin itu bukan hal yang aneh, da Arjuna oge 17. Salah satu istri Arjuna namanya Sri Kandi. Siapa yang tahu anak Arjuna dari Sri Kandi? Ternyata Arjuna tidak punya anak dari Sri Kandi, karena Sri Kandi itu laki-laki. Kalau dalam wayang India ya, Arjuna itu laki-laki. Tapi kalau dalam wayang Jawa, Arjuna itu perempuan. Jadi Arjuna teh kahiji suka kepada perempuan lebih dari batas yang telah ditetapkan secara aturan syar'i. Yang kedua itu termasuk pendukung bahkan pelaku LGBT. Tapi diidolakan oleh kita. Nah, waktu itu Nabi mewanti-wanti beliau kepada khususnya 50 pasukan pemanah, apapun yang terjadi, kalah atau menang, kalian tidak boleh meninggalkan pos kalian. Bahkan jika kita kalah, aku mati, lalu mayatku dimakan oleh burung bangkai, kalian tidak boleh meninggalkan pos kalian. Ketika itu, dari pihak kafir yang dari segi kuantitas lebih banyak, komandan utama adalah Abu Sufyan. Nanti Abu Sufyan masuk Islam tahun ke-7, ada yang bilang tahun ke-8. Adapun komandan di lapangan itu Khalid bin Walid. Jadi tahun ke-3 Khalid bin Walid itu masih berada di pihak kafir. Nanti Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi umroh dan tertahan di Hudaybiyah. Khalid bin Walid ini seorang ahli strategi yang sangat jitu. Bahkan kita bisa melihat dalam perjalanan sejarah Islam, sejak masuk Islam tahun ke-6 sampai meninggal di akhir masa kekhalifahan Umar ibn Khattab, Khalid itu menghabiskan hari-harinya di medan perang. Walaupun qadarullah beliau meninggal dunia justru di atas pembaringannya. Jadi mun diurang jelema mah kumaha kebiasaan. Lamun supir mautna di jalan, gitu oge gitu ya. Kecuali tukang ngagali kuburan, tah eta mah mautna ge pasti dikubur. Kebiasaan gitu. Nah, ketika itu setiap kali pasukan kavaleri ya, kalau kavaleri itu berkuda itu ya. Kappa itu kuda artinya. Kappa itu kuda. Nah, saya sedikit ada informasi kemarin kebetulan ke Turki itu berkunjung ke satu tempat namanya Kapadokia. Nah, ternyata itu teh Kapadokia itu kuda yang cantik. Oh, jadi kapa teh kuda gitu ya. Nah, ada didinya aya kavaleri itu ya. Walaupun eusina teng wajah hungkul gitu. Ya, artinya kalau infanteri kan jalan kaki gitu ya. Kalau kavaleri pasukan yang ada kendaraannya, mau kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermodal gitu ya, sama saja gitu. Jadi setiap kali pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mau mendekat dan memporak-porandakan barisan kaum muslimin itu selalu dihalau dan dihujani oleh pasukan pemanah itu. Sehingga sampai tengah hari kendali pertempuran ada di pihak muslim. Jadi kalau melihat hal ini kita bisa mendapat gambaran bahwa ternyata Nabi itu contoh yang sangat komplit. Beliau seorang tetangga yang baik, seorang suami yang baik, seorang kepala keluarga, seorang kepala negara yang baik. Bahkan beliau pun ahli dalam semua bidang, termasuk beliau ahli dalam urusan strategi berperang. Ya tentulah mual ge atuh Nabi kitu-kitu acan mah gitu ya. Nah, Khalid bin Walid ketika itu melihat bahwa kekuatan inti pasukan muslim itu ada di pasukan pemanah. Akhirnya Khalid bin Walid mundur dengan meninggalkan harta rampasan perang yang begitu banyak. Khalid mundur. Ternyata
Dalam catatan sejarah menurut salah satu pengamat bahwa Khalid mundur bukan kalah, tetapi Khalid sedang melancarkan strategi dalam berperang. Karena Khalid melihat inti dari pasukan kekuatan muslim, pasukan pemanah, Khalid ingin memancing supaya pasukan itu turun gunung. Nah, akhirnya pasukan muslim mengira bahwa pasukan kafir sudah kalah, yang di bawah sibuk mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang, dan ternyata ini cukup menggoda 50 orang pasukan pemanah yang ada di atas. Sampai mereka berdebat, dan akhirnya 45 orang turun, yang tersisa hanya 5 orang. Jadi yang turun bukan tidak tahu instruksi Nabi awal, tetapi mereka berpikiran bahwa instruksi dari Nabi itu kalau pertempuran sedang berjalan. Sekarang kan musuh sudah kalah dan mundur. Sebaiknya kita ikut membantu pasukan yang lain untuk mengumpulkan ghanimah. Ternyata ini adalah strategi Khalid. Jadi istilah dalam dunia peperangan itu seperti kambing mundur itu bukan kalah, tetapi mencari ancang-ancang untuk menanduk. Istilahnya kan begitu. Nah, melihat umpannya dimakan, akhirnya Khalid itu memacu kudanya bersama pasukannya dan akhirnya bisa menyerang dari arah belakang, dan sejak saat itulah terjadi kehancuran dan kekalahan. Nabi kan diisukan terbunuh. Bahkan Nabi itu bibirnya pecah dan 2 gigi serinya patah. Nah, walaupun qadarullah ya, kita nanti bisa melihat lagi bagaimana strategi Nabi. Walaupun sudah kalah, sudah banyak yang terluka, Nabi mengumpulkan pasukan yang tersisa, kemudian Nabi melakukan pengejaran terhadap pasukan kafir. Nah, pasukan kafir itu berpikir, iya teh, jelema teh jelema atau mesin gitu, mun urang mah gitu. Sudah kalah tapi masih berani mengejar. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kalau ini istilahnya perang Uhud itu perang balas dendam dan barter. Ketika terjadi perang Badar, 70 kafir yang terbunuh, sementara ketika terjadi perang Uhud 1 tahun kemudian, 7 sahabat yang syahid, salah satunya adalah Hamzah paman Nabi. Tetapi di sini ada satu pelajaran yang dapat kita petik. Ketika sahabat-sahabat Nabi fokus kepada perintah Nabi, mereka bisa mengendalikan pertempuran. Tetapi ketika niat sudah berubah, sekarang bukan lagi fokus kepada perintah Nabi, tapi sudah tergiur dengan ghanimah. Maka itulah awal kehancuran. Dalam dunia dakwah pun seperti itu. Ketika kita fokus lillahi ta'ala, maka program akan lancar, mual loba carita, mual loba pasea. Tapi ketika orientasi sudah ke dal PS2, nah, kalian bisa memperhatikanlah kejadian-kejadian, nah, bahwa ternyata materi duniawi itu, uang itu seringkali menghambat jalannya dakwah. Ada satu cerita, ini cerita fiktif ya, bukan cerita asli. Kalau yang tadi perang Uhud itu asli. Di satu kampung ada seorang ustadz lempeng, tara mikiran amplop tamah itu ya. Nah, jadi dakwah saja, benar-benar li'ilai kalimatillah allati hiyal ulia. Lalu ustadz ini mendengar di ujung kampung ada sebuah pohon yang sangat besar dan banyak orang yang suka bertapa minta-minta di sana. Konon katanya ada penghuninya pohon itu. Nah, akhirnya ustadz ini dengan niat yang kuat, nyanak ragaji, kemudian nyanak patik, nyanak bedog gitu, ya ku aing kudu dituar ya. Karena setelah menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan asyirku kepada Allah. Ketika dia di perjalanan dan mendekati pohon itu, tiba-tiba ada makhluk yang asing kemudian mewujud menjadi seorang manusia. Ternyata itu jin penghuninya itu. Dongengnya. Ada dongeng. Tong di sana. Duh, ustaz mau apalan aya jin cenah. Nah, tapi yang pasti jin mah tara di baju, tara di celana, ya. Lantaran celana sok diparake ku jelema. Kan make celana jin, nah gitu, ya. Kata jin itu, Pak Ustaz, berilah saya tempo, gitu, ya. Jadi si jin itu kelahi dulu dengan Ustaz deh, gitu. Pokoknya ku aing kudu dituar.
cek jin gelut heula itu ya. Der teh gelut eleh jin eta ku ustad teh. Nah setelah kalah akhirnya jin itu meminta tangguh nya siga anu ngontrak we seep kontrakan itu kan keheula we atulah pasien waktu we sasasih mah gitu biasanya gitu ya. Nah jin juga bilang begitu, wah henteu ku saya mah rek dituar nya cing karunya we atuh pokona saya janji 10 poe saya rek pindah ke tempat saja. Nah tapi intina pokona mah engkenya dalam jangka 10 hari itu setiap selesai salat subuh silahkan Pak Ustadz buka di bawah bantal Pak Ustadz. Saya sudah siapkan uang 10 juta itu ya. Sadik itu kan merada leah oke Ustadz detah nyesok atuh 10 poe nya ya beres 10 poe teh hampura tuar ku saya. Nah, subuh pertama bukakeun bantal teh gorehel 10 juta. Subuh kedua 10 juta, subuh katilu 10 juta, subuh kaopat mah teu aya. Jalir janji si setan teh ya didatangi lagi, Pak. Pelegedeg teh aya setan menjelma, der gelut deui, tah gelut nu kadua mah ustad nu eleh. Nah, akhirnya terjadi dialog. Cek ustad teh, nah hasana euy gelut ka hiji mah di dinya nu meunang, gelut kadua mah saya nu eleh. Cek setan, da gelut kahiji mah anjeun ikhlas karena Allah untuk memberantas kemusyrikan. Gelut kadua mah kulantaran maneh dengan duit eueuh. Walaupun cerita ini fiktif ya, tapi pelajarannya dapat kita ambil. Bahwa salah satu penghalang keberhasilan di dalam berdakwah itu kalau kita sudah fokus kepada yang namanya uang. Sama sekarang juga dengan yang sedang terjadi gitu ya. Makanya kemarin kita berbicara dengan Ustadz Wawa, beliau begitu hati-hati gitu ya. Nah, sulitlah mencari orang seperti itu. Da orang sok kabita tuh Pak. Nya orang teh keur maloba kabutuh. Ieu nawaran gitu Pak Ustadz. Diaturanannya pangaosan. Efek teh muludan. Muludan mah gede amplopna teh. Gede betul. Nah, Jumatan mah gitu. Muludan mah gitu. Ngamplopan 2 juta teh leutik. Ke rumah loba pangabutuh. Bikinlah berbagai macam alasan. Akeun wae ieu mah dakwah ngamanfaatkeun jelema ngumpul gitu. Piraku dakwah goreng. Nah, karena mohon maaf ya, ada di lingkungan kita yang seperti itu. Tidak hati-hati di dalam memilih sampai almarhum Al-Ustad Usman Solehudin ditanya, Ustad, kumaha geningan si anu teh gitu wae. Heueuh, keur loba pangabutuh si eta teh. Begitu. Bahasana sepondok we Ustad Usman mah keur loba pangabutuh. Nah, di sini kita perlu ada kehati-hatian kaitan dengan tahun politik, kade pemuda ada didatangan gitu ya. Kade kajian butuh duit ke program jihad. Nah, itu mesti ada kehati-hatian. Itu ya. Yang kedua, ayeuna teh bulan mulutnya. Nah, itu hati-hati gitu teh. Cing apik gitu ya di dalam menerima jadwal gitu. Mesti ada kehati-hatian. Nah, dari kisah perang Uhud tadi ya. Walaupun terjadinya 1500 tahun yang lalu, akan tetapi hal itu bisa menjadi bahan pelajaran untuk di masa yang akan datang. Ketika ada satu kejadian, kemudian ada sebab, dan sangat erat kaitannya ketika sebab ini dikerjakan akan mengakibatkan kejadian ini, maka di zaman sekarang pun ketika kita melakukan hal yang sama, walaupun dalam kasus yang berbeda, maka akibatnya pun akan sama. Ketika kita sudah robah niat gitu ya, kalau Ustadz Marsedek mah dulu gitu, aya amanah robaniyah, ada amanah robah niat gitu. Ketika niat kita sudah melenceng dari niat awal, kita berdakwah lillahi ta'ala, tapi sudah mulai begitu ada pikiran-pikiran kaitan dengan masalah uang. Nah, inilah yang akan menghambat keberhasilan dakwah. Dan ketika di pikiran kita sudah ada uang dan uang, sekali lagi kata guru kita ya Al-Ustad Usman Solehudin, mun dina otakna geus duit jeung duit nu aya, nasehat sakumaha alusna ge moal didenge. Maka dia akan mencari
akan mencari pembenaran. Nah, ini salah satu ya di antara yang mesti kita pegang, bukan hanya di pemuda, tapi di semua aktivis dakwah mesti berpegang kepada ini. Makanya Al-Ustaz Sodikin suka mengatakan begini, mun reka onangan teh omatnya kudu dahar heula. Pan urang mah rada aneh pan awalna. Pan urang mah kaonangan teh rek dahar. Netika aya anu kaonangan teh pan teu dahar ti kamari. Komo abdi sunati SMP abdi mata cantuang. Ngabohongna teh teu palang. Tujuannya bukan berarti ketika akan ke undangan mesti makan dulu, tapi luruskan jarum hati sehingga ketika kita mendatangi resepsi pernikahan itu niatnya bukan untuk makan tetapi untuk memenuhi kewajiban kita sesama muslim. Sama juga beliau mengatakan lamun urang rek dakwah kudu mawa ongkos teh bulak-balik keur init jeung keur balik. Tujuannya apa? Jadi jangan sampai mengandalkan saongkoseun we dangke balik ke bakal di amplopan. Nah, berarti tujuannya sudah ke amplop itu ya. Nah, ini yang perlu ada kehati-hatian. Kemudian yang terakhir ya. Untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang baik, kita mesti berada di tempat yang tepat, di tempat yang baik. Dan alhamdulillah, kita berada di lingkungan yang baik. Batu Nunggal ini lingkungan yang baik secara keilmuan, kemudian secara akhlak, maka kita mesti mempertahankan ini. Bahkan nanti banyak tokoh-tokoh di pusat yang justru ini didikan gumuruh gitu ya, berasal dari Batu Nunggal. Nah, tentu ketika kita bergaul dengan sesepuh kita, Ustaz Uus, Ustaz Wawa, kemudian bahkan Ustaz Jenandang itu sekarang sudah membuka jalan selebar-lebarnya untuk regenerasi. Kalau dulu yang saya alami, kalau ingin mendengarkan sidang Dewan Hizbah teh nepi ka kudu cingogo hanapun janela. Sekarang mah dihiap. Bahkan setiap setiap Selasa pertama itu ada sidang istifta. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dimuat di risalah itu disidangkan dulu, dan itu pesertanya 200 lebih. Itu temayar jeung dahar deh. Itu, dan Ustadz Jaya itu mempersilahkan. Kenapa? Karena memang ini untuk kedepannya. Jadi walaupun tidak ada kaitan dengan dunia dakwah ya, kemarin saya sebelum Idul Adha Jumatan di Haji Kikin ngobrol gitu ya. Ternyata di Baitur Ridwan itu eksekutor itu hanya 2, Pak Ustadz Juhara sareng Haji Kikin. Itu ternyata kedua-duanya sudah sepuh. Ustadz Juhara terus ngadeg-deg nyepeng bedog oke. Di sisi lain ini eksekutor dari kalangan muda belum siap. Nah, seperti itulah begitu dalam dunia dakwah pun. Makanya abdi ngobrol sareng ngajikin Pak Haji tong dikekeuweuk wae atuh. Ya kaitan dengan eksekutor itu. Jadi beri ruang dan waktu untuk para pemuda, karena ketika kita kekurangan generasi, kurang nu repot mah gitu. Dan alhamdulillah di lingkungan Batu Nunggal dan di Ciganitri itu sudah itu membuka jalan lebar-lebar untuk kita semua, karena nanti pemuda itu adalah pelanjut dari sesepuh yang ada di Persis. Segitu Bang Intan, tiap namanya. Mudah-mudahan sok sanaos mungsa ukur dongeng, tetapi ada pelajaran yang dapat kita ambil. Wilujeng, Kang Adi, semoga lancar segala sesuatunya. Dan ini adalah tim perumus semua, bukan tim penjerumus. Ya, jadi mereka memilih dan mereka siap mendukung berjalannya semua program. Insya Allah, Bismillah. Wakaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.